saya alami dari hari ke hari seperti baku hantam gitu. Jadinya harus saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Berada itu saya melukis bisa dari tahun 2012 sampai 2014, bisa membunuh waktu itu agar kita lupa dengan segala hal yang terjadi di luar sana. Ya istimewa lah, keren. Bentar mas, kalau udah lihat belum masuk. Sukses buat Mas Andi. Oh udah mendelok ya Mas Andi ya? Paman aku ndelok. Iya. Oh gitu. Ora senenge. Lihat karya-karya ini pasti banyak yang mengejutkan itu loh, dari Andi Rada Gemblung itu pasti mengesankan. Semua orang itu guru alam raya sekolahku, sejahteralah bangsa. Orang itu guru alam raya sekolahku, sejahteralah bangsa. Belajar sama-sama berkarya. Semua orang itu guru alam raya sekolahku, sejahteralah bangsa. Hal yang luar biasa. Kita sangat selamat pagi. Bapak itu adalah seperti ini. Kamu jangan begitu saja. Hei kakak. Pameran ini masih baru berjalan ini. Berapa hari Dik ya? Baru aja. Karena berapa masih seperti Andik. Yang repotnya kalau karyanya juga berbeda gitu loh. Oh bukan Andik lagi, itu yang repot malah. Hah? Ya kayak air di sungai itu saling berbaur ngalir gitu aja. Saya jane kuwi. Jadi ini dijelaskan rada angel ya. Panjang bisa seharian. Yo angel lagi. Neng kamu serono lho. Andi Kristofanto memang harus kita dukung dalam bentuk apapun. Beliau sudah membuat komunitas ataupun dipercaya di komunitasnya di Barbaratus ya Andi ya. Acara pameran tunggal Andi Kristofanto ini full kata-kata. Silakan Nur Zaman. Ya, merupakan peran-peran saya di awal dia mau jadi seniman ya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya juga diundang untuk membuat pameran kelompok Barbaratus, seniman superliga. Dan saya mendapat ujian dari The Jakarta Post waktu itu sebagai pameran paling menyebalkan, paling liar, paling betul-betul tidak bisa diapresiasi. Tentang keindahannya, nggak ada indahnya pameran itu. Saya aja pernah mengusulkan juga something wrong, sesuatu yang salah pameran ini. Dan itu pameran saya yang paling berhasil karena pesannya amat sangat buruk, dan itu berpesan buat saya. Itu salah satu yang Chris itu belum berakhir, akhirnya sulit dibaca karena tidak sadar dibuatnya. Itu saya dengan terpaksa menggunakan psikoanalisa. Lagi-lagi teori itu yang bisa saya pegang. Karena dari estetika saya sudah tidak bisa memahami di mana letak indahnya. Dan itu tidak penting bagi Chris karena pemikiran
gaya dan penafsiran Kris itu yang positif bagi saya. Namun semua permasalahan hidupnya itu menjadi diterima secara sosial. Semoga karya-karya yang liar di sini bisa diterima secara sosial. Kemudian ada satu hal yang membuat saya bangga, yaitu Kris itu berhasil menuangkan konsep-konsep baru tentang masalahnya untuk diwujudkan menjadi sesuatu. Karena konsep itu juga yang akan menjadikan kita itu tidak harus kaku dengan sistem, bahkan bisa menciptakan sesuatu pemikirannya ini bisa menciptakan sistem baru dan sebagainya kepada ilmuwan untuk menciptakan sistem-sistem baru. Tepuk tangan untuk A. Nur Jaman. Lihat jalannya optimis. Silakan Mas ya. Dalam perjalanan ketidaksadaran, di situ kemudian mulai muncul banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ketidaksadaran macam apa gitu ya kan yang dialami oleh Mas Kris, dan perjalanan macam apa juga yang dilalui oleh Mas Kris hingga saat ini gitu, bisa menghasilkan karya-karya yang akan dipamerkan di Bandung gitu. Akhirnya konstruksi itu terjadi secara alami, secara natural gitu. Benar-benar lahir dari pengalaman batin, luapan emosi dan kondisi psikologi saat itu. Nah itu yang kemudian menjadi menarik. Misalnya sudah ada di dalam permasyarakatan, itu tidak menghentikan Mas Kris untuk berkarya. Justru dia banyak menangkap, banyak merekam, banyak menserap dinamika yang ada di sekitarnya, dan itu menarik bagi saya pun di balik jenis besi. Tapi kemudian jiwanya, pikirannya, mentalnya itu mengalang buana kemana-mana, dan itulah jiwa seorang seniman sejati menurut saya. Dan perjalanan hidup Mas Kris, arsip kehidupannya Mas Kris tidak hanya sekedar produk estetik dan artistik belaka. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember Yogyakarta usia sama, karya Ugo, tapi aku yakin hasilnya akan beda. Selamat menikmati dan tepuk tangan untuk Hani Santana. Senja yang turun seperti bisa terjamah, dan kelelawar yang membentuk barisan panser menerjangku. Ada yang melewatiku, menembusku. Ada beberapa telah habis, jelas. Kulihat bekas-bekas tapak kakiku. Begitu aja, merah dan biru hitam. Tak perlu ku ingat dari mana ku mulai. Pelan berdiri, aku seperti sedotan es teh. Para kurator, A. Nur Jaman, dan tadi ada Mas Dias yang tulisannya cukup bagus. Karya-karya dan komunitas Barbarados ini sangat menginspirasi karya-karya Kris, dan beberapa kali saya sering diskusi dalam sebuah forum dengan teman-teman seniman yang lain tentang karya-karya Kris. Ada beberapa catatan yang saya lihat bahwa karya Kris ini unik. Dia berbicara tentang dirinya. Sebenarnya karya-karya Kris itu refleksi tentang diri, lebih banyak menggali dunia introvert. Apapun image, apapun bentuk dan tema dalam karya itu, tapi sebenarnya dia sedang bicara tentang diri. Sampai pada saat dia di penjara pun dia tidak lepas dari karya-karya lukisnya. Begitu ya Kris ya. Perjalanan ketidaksadaran ini sebenarnya Kris sedang bereksplorasi tentang karya-karya yang lebih bersifat improvisasi, karena karya-karya improvisasi itu banyak sekali secara psikologi senimannya lebih tidak sadar diri, karena menggunakan beberapa gaya yang diramu menjadi satu kesatuan dalam lukisan. Ada yang sifatnya ilustratif,
ada yang abstraksi, ada yang sedikit dekoratif gitu, tapi dipadukan dalam satu bingkai kanvas ini tetap menarik. Saya lihat tetap menarik dan menarik, karya-karyanya cukup liar, artistik, dan menurut saya punya nilai tersendiri, punya karakter yang kuat dan cukup berbeda dengan karya-karya seniman yang lain. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya sebagai pembuka pameran ini, Adi Kristiantoro, dan saya nyatakan pameran dengan tema perjalanan ketidaksadaran Adi Kristiantoro dengan resmi saya buka. Tepuk tangan untuk Kris. Dan silakan memberikan satu komentar untuk karya ini Bung Heri Kris. Sedikit silakan Bung Heri Kris. Sesuai dengan tema pameran ini, perjalanan ketidaksadaran. Ini karya yang terakhir yang saya terima. Terima kasih. Semangat. Plus buat Kris supaya sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bung Heri Kris. Dan luar biasa. Dengan tema perjalanan ketidaksadaran Sukses ke depannya. Terus berkarya. Saya diri kerja keras. Kamu dengan begitu saja. Hei kakak. apa kabar kawan? Nonton nasi kemana watayungan di senarasa. Kristiantoro, saya lahir di Yogyakarta dan tinggal di Wirobrajan, dan saya sekarang punya studio di daerah Pajangan. Nama kecil saya dulu kan Kris, terus langsung dipanggil, diejek Krong, si Krong gitu. Jadi akhirnya pada saat aku udah dewasa dan menjadi seorang bapak, aku mengambil video ejekan itu tadi waktu nama saya kecil tadi, jadi Krong Studio. Mulai serius berkesenian karena dari kecil melihat bapak saya adalah seorang pematung, juga seorang pengukir kayu. Tertarik ke sana karena dari kecil saya melihat bapak saya berkarya dan saya menggeluti di bidang seni rupa ini. Mulai saya tekuni dari tahun 2000. Saya masuk di ISI, Institut Seni Indonesia, mengambil jurusan seni rupa. Pameran tunggal ini dengan tajuk
perjalanan ketidaksadaran itu saya ambil konteks dan konsepnya adalah saya mengambil dari mulai tahun 2012, jadi karya-karya dari tahun 2012 sampai 2022 ini itu yang saya pikirkan adalah itu sebuah proses perjalanan karya seni yang saya ciptakan dari ya sebelumnya memang dari tahun 2000 saya sudah berkarya, tapi di tahun 2012 ini karena yang tak rangkum menjadi sebuah satu tajuk tadi, lukisan saya dari tahun 2012 sampai 2022, dan itu menceritakan tentang perjalanan hidup yang saya alami dari hari ke hari, seperti saya menemui dari detik demi detiknya itu seperti baku hantam gitu, jadinya harus tak visualisasikan menjadi sebuah karya seni yang terwujud. Cara proses berkarya itu menurut saya itu di alam bawah ketidaksadaran, dalam arti pada saat proses membuat sebuah karya seni itu saya lebih ke spontanitas setelah terjadi, setelah menjadi sebuah wujud sebuah karya baru sadar karya ini sudah terlahir. Itu abstraksi muncul dengan sendirinya, terus ada ekspresi bentuk-bentuk yang akhirnya juga muncul dengan sendirinya, dan akhirnya saya pertegas menjadi sebuah figur-figur yang menurut saya apa yang saya rasakan dan saya alami itu ada di sana. Tahun 2012 itu saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan, berada di dalam jeruji besi karena saya melakukan sebuah kesalahan dan saya juga menjalaninya dengan prosedur hukum yang benar. Saya di situ berkarya, melukis pertama kali di kanvas di dalam lembaga pemasyarakatan itu dengan ukuran tidak lebih dari 100 cm, tidak lebih dari 1 meter. Tak kasih judul Stuck on Prison. Jadi apa yang saya rasakan dengan kesalahan-kesalahan itu saya visualisasikan menjadi sebuah lukisan yang penjara. Itu saya melukis bisa dari tahun 2012 sampai 2014 itu 2 tahun ya. Itu sekitar 20 karya yang terjadi, dan beberapa karya sudah dibeli sama ada yang teman sendiri, ada yang ngoleksi, dan ada orang yang di luar, yaitu kalau yang atas banyak sekali. Masyarakatan kita harus tetap berkarya itu karena killing time. Kita gimana rasanya untuk bisa membunuh waktu itu agar kita lupa dengan segala hal yang terjadi di luar sana. Kita rasa kangennya untuk melihat sesuatu yang ada di luar itu. Salah satu caraku untuk membunuh waktu itu adalah dengan berkarya, sekaligus media untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang aku rasakan di dalam itu. Ya banyak sekali cerita-cerita yang satir, cerita-cerita yang sangat miris. Jadinya beberapa karya juga bercerita tentang 1000 wajah kesakitan, yang bercerita tentang orang-orang yang di dalam penjara dengan tatapan wajah yang nanar, berharap dia ingin kembali ke pelukan ibunya. Banyak harapan yang ada di karya di dalam penjara. Aku rasa tidak ada rasa penyesalannya kalau untuk menjadikan itu sebuah karya, tetapi yang menjadikan itu motivasi untuk lebih baik lagi karena itu adalah catatan yang mungkin sejarah yang saya buat pada saat di dalam penjara itu adalah sebuah sejarah kehidupan yang saya alami pada saat saya sudah keluar dari dalam lembaga pemasyarakatan itu. Saya mencoba untuk melupakan, bahkan mengubur kegetiran, kepahitan rasa hidup yang ada di sana itu menjadi sebuah karya-karya yang
berbeda dengan apa yang saya kerjakan pada saat saya di dalam penjara, walaupun dengan tema-tema yang tetap apa yang ada di sekitar saya, apa yang saya lalui dalam detik demi detiknya dari waktu ke waktu, itu tetap terjadi sebuah karya-karya yang tidak melulu mengungkap tentang rahasia apa kehidupan penjara, karena harapan-harapan yang didapat dari dalam itu sebenarnya adalah yang saya kaji itu kita di sana belajar untuk disiplin, belajar untuk hidup lebih mandiri, belajar untuk mengetahui makna hidup yang sebenarnya dan jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan hukum. Berbeda spiritnya kalau pada saat keluar, spirit yang saya sampaikan di dalam lukisan-lukisan tetap spiritnya tetap berbeda pada saat di dalam, karena bisa lebih liar lagi, dunia ini lebih terbuka, lebih jelas. Kita mau menggambarkan apa saja itu tidak dalam kungkungan, yang jelas energinya lebih berbeda, warnanya pun juga berbeda. Aku pikir jadi seorang seniman itu dalam kondisi apapun harus bisa merangkai bahasa-bahasa visual untuk dijadikan sebuah spirit. Saya ciptakan dari dalam lembaga pemasyarakatan ada salah satu contoh karya yang judulnya tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, yang berhubungan dengan kondisi saat ini kayak pandemi itu orang terbungkam seperti mata tertutup, merasakan kegelisahan yang sangat tidak mengenakan di posisi kehidupan. Kalau untuk berkarya seni yang paling berperan sekali adalah keluarga saya terdekat, ya orang tua, istri dan anak saya yang paling memberi spirit, memberikan dukungan moral dan sebagainya, yang memberikan dukungan karena kita nggak bisa hidup tanpa berdampingan hidup di masyarakat seni itu. Aku pikir tidak bisa kita hidup sendiri. Aku pikir tidak bisa, kita tetap berdampingan dengan teman-teman penggiat seni yang ada di Jogja terutama. Itu tetap mereka memberikan spirit yang sangat kuat juga. Akhirnya terjadilah pameran perjalanan ketidaksadaran ini. Bukan hanya keluarga saya saja, ini banyak dukungan dari teman-teman yang dari luar. Kedepannya saya ingin melaksanakan, tapi baru digagas, baru saya pikir, baru saya konsep, baru saya rangkum, ingin melakukan pameran tunggal lagi, tetapi medianya kertas. Kalau mau menjadi seorang seniman harus mempunyai ketegaran, kejujuran dalam berkarya. Tidak boleh kelentrak-kelentruk. Nah, itu sama sekali bukan seni rupawan Indonesia. Indonesia itu seni rupawannya gagah-gagah. Harus semangat. Terus maju, pantang mundur. Meskipun tidak ada yang kebetulan sebenarnya, judul pamerannya sama judul puisi saya itu sama. Kita sama-sama membicarakan perjalanan. Sejauh aku tahu, Chris, wah dia itu orang yang aktif, menurutku. Di banyak tempat, di banyak acara aku sering ketemu. Tetapi aku bukan yang selalu mengikuti proses kreatifnya dia, melihat karya dia, termasuk yang sedang dipamerkan di sini. Itu berbeda dengan yang awal-awal aku lihat. Kalau dulu abstrak banget, aku ndak pernah bisa menebak sing digambar Chris iki opo, semacam itu. Mungkin kalau abstraknya dia kemudian ada huruf, ada kata, mungkin aku masih bisa lah menangkapnya. Tetapi yang dipamerkan di sini tuh sempat sekali aku lihat di tempat dia, di studionya. Tapi begitu digelar di sini banyak yang belum saya lihat, dan ini sebuah keterkejutan
oh jebulannya abstrak ide yo iso berwarna semacam ini gitu. Jadi kalau untuk siklus perjalanan Kris, ya liku-liku perjalanan dia dari, aku masih sangat ingat 2014 ketika dia muncul lagi Kris. Setelah ini dia muncul lagi menggelar acara, membuat komunitas Barbarados, kan banyak entakan-entakan yang dia bikin, dan itu yang saya lihat di karyanya pun begitu, tidak sekedar melompat tetapi juga menghentak gitu loh. Termasuk yang sekarang ini perjalanan ketidaksadaran, terus aku nek ketemu Kris iki akhirnya sadare itu loh. Nah mungkin ini juga yang menjadi pijakan dia di hajatan pameran tunggalnya, perjalanan ketidaksadaran. Dia kreator yang juga bisa menjadi inisiator buat teman-teman, termasuk karya-karyanya yang pada akhirnya membentuk karakter tersendiri untuk perjalanan ke depannya. Aku sih selalu berharap, sadar atau tidak, dia tetap berkarya, karena itu nantinya yang akan menjadi monumen hidup buat dia. Itu aja sih. Sugiarto itu sosok yang mendidik. Biasa, tetap semangat. Mas Kris tetap semangat untuk tetap berkarya sampai kapanpun, sampai dalam. Mas Kris tuh pokoknya keren sekali. Aku support banget sebagai sesama seniman, dan semoga selalu jaya. Amin, amin. Amin. Kembali strong and spirit.